Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh Linda Dwiriati SPD, CGP Angkatan 4 SMP Negeri 1 Musuk Boyolali. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Patrap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Patrap Triloka terdiri atas 3 semboyan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Semboyan tersebut artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Sebagai pemimpin pembelajaran, hendaknya mampu menjadi teladan, memberi motivasi, dan memberikan dukungan kepada muridnya dalam upaya mengembangkan potensi yang dimiliki murid sesuai dengan kodrat zamannya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh seorang guru memiliki prinsip etika berdasarkan pada nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Nilai-nilai atau prinsip inilah yang akan mendasari seorang guru dalam mengambil keputusan. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat, maka seorang guru harus memiliki kemampuan coaching atau pembimbingan sebagai pendekatan komunikasi seorang guru dengan murid. Salah satu model coaching yang mudah untuk dipahami dan dijalankan adalah model TIRTA. Tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yaitu salah satu model coaching yang dikembangkan untuk dapat membantu seorang guru atau coach dalam menuntun murid menemukan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan komunikasi positif melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang akan membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam, yang akhirnya murid dapat menemukan potensi dan mengembangkannya. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru perlu menyadari, mengelola, dan menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam dirinya agar dapat mengembangkan kompetensi sosial emosional murid secara optimal melalui suasana belajar dan proses pembelajaran yang sistematik, menyeluruh, dan seimbang. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika diputuskan berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan yang disepakati dan dianut seorang pendidik. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif,
kondusif, aman, dan nyaman, yaitu pengambilan keputusan yang berpedoman pada 9 langkah pengambilan keputusan yang meliputi 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Mengenali siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. 3. Mengumpulkan fakta yang relevan. 4. Pengujian benar salah dengan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan. 5. Pengujian paradigma benar melawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pengambilan keputusan juga berdasarkan pada 3 prinsip, yaitu berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, berbasis rasa peduli, serta 4 paradigma, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan-kesulitan di lingkungan yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika, yaitu adanya nilai-nilai kebajikan yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan mengacu pada Patrap Triloka, yaitu mampu menjadi teladan, memberi motivasi, dan memberikan dukungan kepada muridnya dalam upaya memerdekakan dan mengembangkan potensi yang dimiliki murid sesuai dengan kodratnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pengambilan keputusan yang telah diambil dapat direfleksikan kembali sehingga menjadi keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, karena setiap keputusan yang diambil sebagai pemimpin pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap masa depan murid. Kesimpulannya, 1. Keputusan yang diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran haruslah mengacu pada nilai-nilai kebaikan dengan menjiwai 3 semboyan yang dicetuskan oleh KHD tentang asas-asas pendidikan, karena guru adalah sosok yang diteladani oleh murid dan masyarakat, sehingga berupaya membentuk nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Kedua, dalam pengambilan keputusan, guru perlu menyadari, mengelola, dan menerapkan pembelajaran sosial emosional serta kemampuan coaching, sehingga menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, karena setiap keputusan berpengaruh pada masa depan murid. Salam penggerak.